إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia untuk menjelaskan tauhid kepada manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, yaqulullah jalla wa ala, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, kalau kalian besok di akhirat menghadapku dengan dosa seluas langit dan bumi, namun kalian tidak pernah melakukan kesyirikan kepadaku, kalian meninggal dalam kondisi iman, maka aku akan ampunkan dosa-dosa kalian seluas langit dan bumi pula. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul di tengah-tengah umat manusia agar mereka memerintahkan untuk menyembah kepada Rabb yang satu dan meninggalkan taghut-taghut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita tahu, ketika seorang muslim bagus hubungannya dengan sesama manusia, rajin sedekahnya, rajin silaturahimnya, orang-orang yang menjaga lisannya, namun ketika dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong orang-orang yang musyrik. Amr bin Luhai al-Khuzai adalah seorang yang dulu hidup di kota Makkah. Ini orang yang sangat dermawan, jemaah. Amr bin Luhai al-Khuzai, ketika datang jamaah haji, dia orang yang selalu memberikan bantuan kepada jamaah haji. Dia memotong hewan-hewan, dibagikan sedekah, diberikan makan dan minum kepada orang-orang fakir di masa dia hidup. Hubungannya dengan manusia bagus, hubungannya dengan tetangganya bagus. Namun ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul salat bersama para sahabat. Kemudian ketika Nabi sedang salat, Nabi mundur beberapa langkah ke belakang. Sehingga para sahabat bertanya setelah selesai salat, ya Rasulullah,
Apa yang membuat engkau mundur ke belakang ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dalam solatku bahwasanya Amr bin Luhai al-Khuzai menarik ususnya dalam neraka Jahannam. Dan disebutkan Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang yang pertama kali meletakkan berhala di depan Ka'bah. Orang yang pertama kali mencontohkan kesyirikan. Orang yang mengajak umat kepada kesyirikan. Walaupun hubungannya dengan manusia bagus, tetap dia di sisi Allah sebagai orang-orang yang musyrik. Maka perhatikan bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengagungan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sebab manusia melakukan kesyirikan kepada Allah karena mereka berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh, berlebihan dalam memuliakan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq." Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama-agama kalian. Dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali sebuah kebenaran. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selama 13 tahun mendakwahkan tauhid kaum muslimin. Mengajak manusia mengesahkan Allah dan meninggalkan syirik. Dan salah satu dosa terbesar, dan ini dosa yang paling besar dari semua dosa-dosa yang lain, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, kepada tukang-tukang ramal dan percaya dengan ucapan-ucapan mereka, maka sungguh kalian telah keluar dari agama Islam, telah kufur dari agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa syirik tidak akan diampunkan Allah jika pelakunya sudah mati. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali orang yang bertaubat sebelum meninggal dunia, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu, di antara wasiat terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mewasiatkan kepada umat untuk mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka seperti masjid. Nabi mengucapkan ini di hadapan para sahabat sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Isra, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, maka datanglah setelah itu satu perintah agar kita memberikan kebaikan, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan kepada kalian untuk mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma.
Kalau salah satunya sudah tua renta, atau kedua-keduanya telah tua, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah kalian mengucapkan uff kepada keduanya. Ucapkanlah kepada orang tua kalian ucapan-ucapan yang mulia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada orang yang hidupnya berkah kecuali dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Ketika kita masih punya ayah dan ibu di dunia ini, masih ada pintu surga di sekitar kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kalian, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kalian. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada Umar bin Khattab. Nabi berpesan kepada Umar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Umar bin Khattab, kalau suatu saat nanti setelah aku meninggal dunia, engkau berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, yang dia datang dari negeri Yaman, jangan pernah kau lupa meminta doa kepadanya. Lihat saudaraku, Uwais Al-Qarni, dia seorang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia hidup semasa dengan Nabi. Dia tidak sempat berhijrah ke Madinah karena ada seorang ibu yang dia rawat dan dia urus. Namun bersamaan dengan itu, Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Abu Bakar, Nabi menyuruh Umar bin Khattab agar meminta doa kepada Uwais. Kata Nabi SAW, wa kana barran li ummik. Karena Uwais Al-Qarni ini orang yang namanya tidak dikenal di dunia, namun namanya dikenal di langit Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Maka semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, menjadi anak-anak yang saleh, yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal seorang anak manusia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang dia berikan di dunia selama ini, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang dia ajarkan kepada manusia, ilmu bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, awwaladin salih yada'ulah, atau seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Imam Ahmad, siapa orang-orang yang mandul di antara kita? Siapa orang-orang yang miskin tidak punya anak di antara kita? Kata Imam Ahmad rahimahullah, orang yang mandul, yang tidak punya keturunan, bukanlah mereka yang tidak punya anak, tetapi orang yang mandul sebenarnya adalah orang-orang yang punya banyak anak, namun anaknya tidak memberikan manfaat untuk dia besok di akhirat. Anaknya enggak ngerti cara sholat, anaknya enggak ngerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kalian, kecuali mereka yang berjumpa dengan Allah dengan hati-hati yang selamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات
يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.